Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsiran alladzi la tuhsa wa la tu'ad wa hiya min ni'matil iman wal islam. Wal an laqad wasalna fi syahri Ramadan syahru mubarakah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin as-shaimin was-shaimat, pemirsa TV CSM dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita ke dalam kebaikan. Bulan suci Ramadan laksana kota Makkah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fadilah dan kelebihan. Apabila melaksanakan ibadah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain, dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Maupun bulan Ramadan ini yang mana dituliskan oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kullu hasanatin bi'asrin amsalha ila 700 di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Sesungguhnya seluruh kebaikan dilipat ganda, diberikan balasan 10 kali lipat sampai 700, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, dan sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang membalasnya. Kenapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan dan keutamaan dan fadilah berpuasa ini? Karena bulan puasa ini sangat jauh daripada terkontaminasi dengan dosa riya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, inni akhafu alaikum asyirku asghar. Sesungguhnya aku lebih takut dan takut kepada kalian adalah syirik kecil. Yaitu apa katanya sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah? Ar-riya. Riya inilah yang menjadi penyakit hati, yang mana dia tuh tak terlihat, halus bagaikan seekor semut kecil yang berjalan di atas batu hitam, ia tak terlihat. Ketika seseorang melaksanakan sholat ke masjid berjamaah, sebelum ia orang iqamat dan melakukan sholat sunnah, ia pun memperpanjang dan membuat seakan-akan khusyuk agar dia tak malu dilihat orang, dan memperpanjang bacaan sholatnya. Tapi ketika dia sholat sendiri di dalam kamarnya, ia memakai baju apa adanya. Dia membaca bacaan dalam sholat sependek-pendeknya. Apabila seseorang ada tanda-tanda seperti ini, berarti dia masih tergolong dalam riya. Tapi insya Allah dengan adanya kita paparkan tentang penyakit ini, mudah-mudahan kita berusaha untuk terhindar daripada penyakit riya di dalam beribadah. Adapun bersedekah, yaitu berzakat, beramal dengan memberikan bantuan harta kepada orang yang membutuhkan. Lalu dia pun memoto-motonya dengan niat untuk orang memujinya, dengan berniat orang itu berterima kasih kepadanya, maka amalan ini jatuh kepada riya. Ada juga, tetapi ada sekelompok orang yang mana dia itu memberikan berita pemberiannya kepada orang fakir miskin yang tak mampu, memotonya dan memasukkannya ke dunia maya dengan niat supaya memberikan inspirasi ataupun menggambarkan bahwasanya harta yang disalurkan dan dikumpulkan itu telah disalurkan dengan baik, itu tidak apa-apa, jadi tergantung daripada niatnya. Dan begitu juga dengan haji dan umrah, itu tergantung daripada niatnya. Apabilalah dia memoto-motonya untuk dia ini adalah orang yang taat dan paling dekat kepada Allah, maka itu adalah menjadi jatuhnya kepada ibadah yang tercampur dengan riya. Adapun berpuasa, pada saat ini orang berpuasa di luar, tetapi ketika dia di dalam kamarnya bisa saja
dia menyimpan air ataupun makanan di dalam kamarnya. Tetapi kebanyakan fenomena, banyak, mungkin bahkan tidak ada orang yang berlaku seperti itu ketika dia sendiri dan keadaan di waktu ramai. Maka itulah puasa ini paling tidak rawan tercampur dengan dosa riya. Adapun kadang-kadang fenomena di akhir zaman ini ketika orang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa Daud, ketika dia mau berbuka puasa, dia pun memoto makanannya. Alhamdulillah, cukuplah dengan makanan sederhana ini dapat mengisi perut untuk berbuka puasa. Nah, inilah termasuk juga dengan amalan riya, karena kita sedang berada umat akhir zaman. Semakin majunya zaman, semakin tua dunia, maka dia semakin berhias. Semakin majunya teknologi, semakin mudah kita untuk berbuat kebaikan, dan begitu juga dengan sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Jadi ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan, yang menjadi ladang daripada amal, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala dan menjadi bekal kita untuk ke akhirat nanti. Selamat berbuka puasa. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.